Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bergabung di dalam ibadah online GKI Banjarnegara. Kami dengan sukacita menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Mari saat ini sebelum kita memulai ibadah, kita mengambil saat teduh sejenak. Panggilan beribadah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berbahagialah dia yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berbahagialah dia yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya dan menghasilkan buah pada musimnya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang yang benar, dan Tuhan berkenan kepada orang yang mencintai Dia. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan selalu, hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Saudara-saudaraku, marilah kita merayakan ibadah ini dengan bersama-sama mengakui demikian, bahwa persekutuan kasih dan iman ini berlangsung karena rahmat dan pimpinan Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir bagi kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu, sehingga Engkau membimbing dan memimpin kami sepanjang minggu yang boleh berlalu. Dan hari ini kami diberi juga kesempatan Tuhan untuk boleh bersama-sama beribadah. Berkati ya Tuhan ibadah ini. Kiranya melalui ibadah ini kami boleh bertumbuh di dalam cinta kasih kami kepada Tuhan dan juga kepada saudara-saudari kami. Kami saat ini mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau mengakui bahwa selama seminggu ini ada banyak kesalahan, ada banyak dosa yang mungkin kami perbuat. Hal-hal yang tidak kami lakukan, hal-hal
yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami memohon ampun kepada Tuhan. Ampunilah kami, bersihkanlah dan sucikanlah kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan. Dan pimpinlah kami ya Tuhan, karena kami percaya Engkau yang akan terus menolong kami, menguduskan kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah ku pahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersepakat untuk memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Ya Yesus, hari ini kami telah menyediakan hati untuk Tuhan taburi firman-Mu. Setiap keluarga yang hadir di sini, Tuhan tolong untuk mendengar dengan hati dan dengan kekuatan cinta. Kami mampu menyatakan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Cinta, dalam keluarga kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Injil kita hari ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46 yang bunyi firman-Nya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang tekun memelihara firman Tuhan dan yang menyatakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Saudaraku, tema kita pada minggu ini adalah melatih cinta. Melatih cinta. Dengan tema ini kita diingatkan bahwa cinta itu perlu untuk senantiasa dilatih. Bahwa cinta itu tidak ada akhirnya. Cinta perlu perawatan, perlu terus-menerus diupayakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah dampak pandemi yang telah berbulan-bulan ini kita alami bagi keluarga kita? Kita semua mengalami kerja dari rumah, kita semua mengalami anak-anak kita yang belajar dari rumah, aktivitas di rumah, karena memang itulah hal yang bisa mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Apa dampaknya bagi keluarga kita? Nah, saudara-saudara, ada keluarga yang memiliki dampak yang baik karena pandemi ini. Ada keluarga yang menemui hal-hal yang positif oleh karena pandemi ini. Karena mereka sering bertemu di rumah, yang dulu mereka jarang ketemu, mereka merasakan suasana yang romantis, mereka merasakan suasana yang indah, mereka berjumpa dengan kualitas yang lebih dari biasanya. Yang anak-anak biasanya mereka tidak sering berjumpa dengan orang tuanya, karena kalau mereka pulang sekolah, orang tuanya belum pulang, orang tuanya pulang, mereka sudah ngantuk, dan komunikasi terbatas. Tetapi ketika pandemi ini, ada komunikasi yang terbangun lebih. Nah, tetapi ada juga keluarga yang memiliki dampak yang kurang baik. Oleh karena saking seringnya berjumpa, maka yang idealnya itu semakin mengharmoniskan keluarga. Ternyata perjumpaan itu malah sering menimbulkan salah komunikasi. Perjumpaan itu sering memunculkan mispersepsi di dalam komunikasi mereka yang tidak biasa. Jadi alih-alih mereka menemukan kebahagiaan dalam suasana pandemi ini, dari dampak pandemi ini, mereka malah merasakan kesesakan di dalam keluarga mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lalu bagaimana kita melihat ini? Bagaimana kita mencoba untuk menemukan, untuk latihan supaya keluarga yang ada di dalam yang kita hidupi ini bisa terus untuk merasakan cinta dari Tuhan, bisa terus untuk merawat cinta yang telah dianugerahkan dari Tuhan untuk kita semua ini. Nah, kita akan belajar kekuatan cinta Kristus yang ada dalam bacaan kita. Saya ingin mengajak kita untuk melihat dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4a. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, dan seterusnya. Menarik di sini karena kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa para rasul itu dipercaya oleh Tuhan adalah menganggap kami layak. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa cinta Kristus itu memantaskan atau membuat menjadi pantas, melayakkan, membuat menjadi layak
Yang tadinya tidak pantas menjadi pantas, yang tadinya tidak layak menjadi layak. Semua orang yang dikasihi Tuhan dipantaskan dan dilayakkan. Jadi inilah kasih Kristus kepada orang-orang yang dipercayainya, kepada orang-orang yang menaruh harapan kepadanya. Dia akan dipantaskan, dia akan dilayakkan. Nah, bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan kehidupan yang sering terjadi di tengah keluarga kita? Apakah kita sudah saling memantaskan satu sama lain? Apakah kita sudah saling melayakkan satu sama lain? Atau justru malah yang terjadi kita lebih banyak menuntut? Kamu tuh harusnya begini. Begitu kata istri terhadap suaminya. Demikian juga kata suami terhadap istrinya. Mama itu harusnya seperti ini loh. Kayak gitu nggak pantas. Tidak ada upaya untuk menganggap bahwa dia adalah kekasihku yang perlu aku pantaskan, yang perlu aku layakkan di dalam setiap relasiku, di dalam setiap cintaku. Ini yang perlu kita pelajari bersama. Kristus telah memantaskan kita. Maka bagian kita adalah juga memantaskan setiap orang yang kita kasihi, khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Lalu ada kekuatan cinta Kristus berikutnya yang kita temukan. Kali ini dalam bacaan Injil. Lukas 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kata sama yang terdapat dalam ayat itu diambil dari bahasa Yunani homoios, yang berarti adalah seperti atau menyerupai. Jadi seperti atau menyerupai. Dari sini kita belajar bahwa kasih kepada Allah, kasih manusia, kasih kita kepada Allah itu juga harus terwujud dalam kasih kita terhadap sesama, terlebih terhadap keluarga kita. Bagaimana dengan yang selama ini kita lakukan? Bagaimana dengan kita yang selama ini mengaku mengasihi Tuhan, mengaku mengasihi Kristus? Bagaimana dengan kita yang selama ini sungguh rajin pelayanan, sungguh rajin ke gereja, melakukan sesuatu segalanya untuk Tuhan? Apakah kita juga berjuang keras untuk mewujudkan kasih kita itu kepada manusia, kepada sesama kita, khususnya keluarga kita? Banyak loh yang terjadi. Para aktivis gereja yang seolah-olah kita melihatnya tidak ada masalah di tengah-tengah keluarganya, tetapi kita tidak ada yang tahu. Ternyata di dalam keluarganya banyak hal yang bisa terjadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa di tengah keluarga banyak terjadi permasalahan, banyak terjadi konflik yang muncul oleh banyak kali macam-macam alasan? Beberapa waktu lalu, seminggu yang lalu, kita dihebohkan 2 minggu ini oleh demo, oleh kekisruhan yang terjadi, yang dipicu oleh karena munculnya undang-undang Omnibus Law, yaitu RUU Cipta Kerja. Bapak Ibu, sedikit berkisah tentang Omnibus. Ya, ini dari kata Omnibus. Omnibus itu sejarahnya adalah dulu di Paris pada tahun 1830 itu hanya ada satu jenis bus pengangkut. Jadi kalau ada bus yang mengangkut manusia, yaitu hanya bisa mengangkut manusia saja. Kalau ada bus yang bisa mengangkut barang, yaitu hanya barang saja. Nah, tetapi setelah itu mereka menciptakan sebuah bus besar yang bisa mengangkut keduanya, yaitu barang dan manusia. Nah, sehingga waktu itu bus besar itu dinamai omnibus. Nah, omnibus yang dimaksud dalam Omnibus Law itu adalah sebuah rancangan besar, undang-undang besar yang di dalamnya menyangkut
undang-undang kecil-kecil yang banyak, yang sering terjadi tabrak sana sini, yang sering tidak terkoneksikan dengan baik. Jadi Omnibus Law tujuannya adalah untuk mengharmonisasikan banyaknya undang-undang di Indonesia ini yang saling tumpang tindih. Kira-kira begitu Bapak Ibu dan Saudara. Nah, dalam keluarga kita juga sering kita jumpai bagaimana aturan-aturan yang terjadi. Aturan yang dibentuk oleh siapa? Biasanya aturan yang muncul karena diri kita sendiri. Kita memiliki standar masing-masing, suami memiliki standar masing-masing, istri memiliki standar masing-masing. Sehingga seringkali ketika itu dikomunikasikan saling tumpang tindih, tidak harmonis, tidak terkoneksikan dengan baik. Nah, saudara-saudara, ada tawaran yang menarik dari Tuhan Yesus. Bagaimana keluarga kita itu diajak untuk ikut omnibusnya Yesus. Omnibusnya Yesus itu berisi sebuah aturan atau mega aturan yang besar, yang di dalamnya tujuannya adalah untuk senantiasa melatih cinta. Lalu juga di dalamnya ada pemangkasan birokrasi hati. Hati kita itu sering transaksional Bapak Ibu. Kita sering menerjemahkan banyak hal oleh tafsiran kita sendiri, sehingga hati kita menjadi beku, hati kita tidak bisa mencair demi sesuatu yang indah. Seringkali relasi suami istri tidak bisa terpecahkan dengan baik karena masing-masing itu tidak bisa untuk memangkas birokrasi hatinya. Mereka kekeh dengan apa yang mereka pikirkan sendiri. Tetapi omnibusnya Yesus ini adalah mengajak kita untuk terus melatih cinta, untuk memangkas birokrasi hati. Sehingga tujuan utama Omnibus Law-nya Yesus ini adalah damai sejahtera surgawi di dalam keluarga kita. Dan inilah yang akan kita upayakan bersama. Nah, saudara, tema kita melatih cinta. Saya ingin mengajak kita untuk melihat tentang huruf-huruf yang terdapat dalam kata cinta. Saya ingin mencoba untuk menerjemahkan itu dimulai dari huruf C. Ciptakanlah. Ciptakanlah suasana damai, ciptakanlah harapan. Dan I, introspeksilah, mengacalah pada diri sendiri. N, nyatakanlah cinta Tuhan dalam keluargamu. T, terimalah apa yang menjadi kekurangan pasanganmu. Dan A, ajaklah keluargamu untuk selalu mendekat pada Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan umat Allah di segala tempat dan waktu, kita bersama-sama mengikrarkan iman kita berdasar pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur di dalam doa. Tuhan sang sumber cinta bagi keluarga kami bersyukur karena hari ini kami kembali boleh menghayati perayaan cinta kasih di tengah-tengah keluarga kami dalam bulan keluarga ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap apa yang boleh kami terima di tengah-tengah ibadah ini. Setiap penguatan, peneguhan, teguran, dan firman yang boleh kami terima,
Tuhan, tolonglah hati kami untuk terus mengarahkan diri kepada jalan-jalan penyertaan Tuhan. Dan berkatilah Tuhan keluarga kami, berkatilah istri, suami, anak-anak kami, dan semua orang yang berelasi dengan kami, sehingga mereka terus senantiasa mampu merawat cinta. Ajar kami untuk terus melatih cinta di tengah-tengah kehidupan yang kami alami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, khususnya GKI Banjarnegara di dalam pergumulannya. Tuhan menolong Capen Aldo, Tuhan menolong setiap penatua, Tuhan menolong semua komisi yang ada untuk terus bersinergi, memikirkan pelayanan yang terbaik khususnya di tengah pandemi ini. Tuhan juga berkati bangsa kami, Tuhan berkati kebijaksanaan bagi para pemerintah, Tuhan berkatilah setiap hasil keputusannya, dan juga berkatilah kami sebagai warga negara Tuhan, agar kami tunduk di dalam setiap apa yang telah pemerintah tetapkan bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak dapat merasakan sukacita di dalam ibadah onsite bersama dengan kami. Tuhan terus menyapa mereka, Tuhan terus memelihara kehidupan mereka, memelihara pengharapan mereka, dan Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera seperti hal yang kami alami saat ini, damai secara tertuhan yang turun atas kami semuanya. Tuhan, kami juga menyerahkan jalannya peribadatan ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan yang akan menuntun kami. Doa ini kami naikkan Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkenan mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari Lukas 6 ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing, atau Bapak Ibu, Saudara-saudari juga bisa mentransfernya ke rekening GKI Banjarnegara yang tersedia. Marilah saat ini kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan karunia yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa, dan sebagai Bapa Engkau mengasihi, melindungi, dan memimpin setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami membawa ungkapan syukur kami.
Kiranya apa yang kami kumpulkan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa supaya persembahan yang boleh terkumpul ini dikelola dengan baik, sehingga sungguh-sungguh dipakai dengan baik juga untuk segala karya dan pekerjaan Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan, supaya pengumpulan persembahan ini juga menolong setiap kami mengumpulkan, mempersembahkan diri kami seutuhnya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksinya dalam setiap langkah kehidupan saudara. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah menaungi kita pada waktu siang dan melindungi kita pada waktu malam. Tuhan Allah memeluk kita dalam kasih dan karunia-Nya. Tuhan Allah mengenyangkan kita dengan kebaikan dan kemurahan-Nya. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segala